Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estu Utomo dengan NIM 24114220047. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai refleksi perkuliahan pada mata kuliah pengantar ilmu budaya. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ini. Jadi mata kuliah pengantar ilmu budaya adalah mata kuliah yang mempelajari tentang perkembangan hidup manusia dan kebudayaannya. Di dalamnya, kita akan membahas mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaannya. Di dalam mata kuliah ini, saya menemukan beberapa konsep tentang ilmu budaya. Dan berikut adalah beberapa konsep yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah budaya itu sendiri. Budaya adalah keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam menciptakan masyarakat yang dijadikan milik bersama oleh warganya dengan cara diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua ada nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, berharga, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai dapat digunakan untuk melihat suatu tindakan atau keputusan. Misalnya, kita menilai bahwa tindakan menolong orang lain adalah tindakan yang baik. Nah, kemudian poin ketiga adalah norma. Norma adalah aturan atau tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang harus ditaati oleh warganya. Norma dapat digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Misalnya, norma kesopanan yang mengatur perilaku kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, ada fungsi budaya. Fungsi budaya adalah manfaat atau peran yang dimiliki oleh budaya bagi kehidupan manusia. Fungsi budaya dapat digunakan untuk memahami tujuan dan manfaat suatu budaya. Misalnya, fungsi budaya kesenian adalah untuk menghibur, mengekspresikan diri, atau menyampaikan pesan moral. Nah, itu tadi adalah beberapa konsep yang saya dapat ketika mempelajari matkul ini. Saya percaya bahwa ilmu budaya adalah ilmu yang penting untuk dipelajari oleh semua orang. Karena ilmu ini dapat membantu kita untuk memahami diri sendiri, orang lain, atau lingkungan di sekitar kita. Untuk hal baru yang saya dapatkan dari matkul ini adalah saya menjadi lebih mengerti tentang budaya Indonesia yang beraneka ragam. Alasan mengapa Indonesia memiliki keberagaman budaya itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, salah satunya adalah faktor lingkungan dan alam. Indonesia sendiri terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis, iklim, dan sumber alam yang berbeda-beda. Selain itu, Indonesia juga memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai agama, termasuk agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam. Interaksi sosial antara masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia juga turut memperkaya keberagaman budaya di Indonesia. Dari faktor inilah timbul mitos-mitos yang bertebaran di mana-mana dan berbeda-beda di setiap daerahnya. Bagi saya, hal yang menantang untuk saya pelajari tentang ilmu budaya ini adalah perkembangan AR dan VR ke depannya dan dampak pada budaya itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa AR dan VR merupakan teknologi yang terus berkembang pesat. AR dan VR memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman kita dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, hiburan, pariwisata, seni, dan budaya. Nah, hal yang membuat saya bertanya-tanya adalah apakah perkembangan AR dan VR ini nantinya akan memberi dampak positif atau malah memberi dampak negatif pada budaya kita? Nah, kita lihat ke depannya nanti ya. Kalau saya ditanya pendapat mengenai relevansi budaya lama Indonesia bagi perkembangan seni rupa masa kini, saya akan bilang bahwa budaya lama Indonesia memiliki relevansi yang tinggi bagi perkembangan seni rupa masa kini. Kenapa bisa begitu? Karena banyak sekali seniman masa kini yang menggabungkan elemen-elemen budaya lama Indonesia dengan elemen budaya-budaya modern untuk menciptakan karya-karya yang baru dan inovatif. Misalnya, lukisan karya Avandi yang menggabungkan elemen-elemen wayang dengan elemen-elemen abstrak. Dan karya-karya seni rupa kontemporer yang menggunakan elemen-elemen batik dan ukiran.
Kesimpulannya, budaya lama Indonesia memiliki relevansi yang tinggi bagi perkembangan seni rupa masa kini. Budaya lama Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi, estetika, teknologi, dan pengetahuan bagi seniman-seniman masa kini untuk menciptakan karya-karya yang baru dan lebih inovatif. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.